Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Jumpa lagi dengan saya Dwi Wahyuningsih SPD, Guru SMP 1 Atap Negeri 1 Gendolo. Kali ini saya ingin membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam kegiatan pengimbasan, berbagi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Namun sebelumnya, perkenalkan sebagai fasilitator saya Ibu Ainul Mardiah, sebagai pengajar praktik Bapak Ali Mustafa, serta Ibu Kusmini SPD selaku Kepala Sekolah, dan saya CGP Angkatan 7. Latar belakang yang mendasari aksi nyata saya kali ini yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, dibutuhkan kolaborasi antar elemen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya disiplin positif dari dalam diri siswa. Karena disiplin positif adalah unsur utama terbentuknya budaya positif. Sedangkan tujuan aksi nyata saya adalah untuk memberi dampak positif melalui kerjasama antar guru, guna menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid untuk mendisiplinkan diri mereka dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal sesuai dengan visi sekolah. Sedangkan tolok ukur sebagai indikasi keberhasilan aksi nyata saya adalah: pertama, terbentuknya keyakinan kelas oleh guru dan murid yang mengandung nilai kebajikan universal sesuai visi sekolah. Kedua, semakin banyak guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, minimal sebagai pemantau atau monitor. Ketiga, dipraktekannya segitiga restitusi dalam menghadapi ketidakdisiplinan atau ketidakpatuhan murid. Lini masa atau alur peristiwa dalam kegiatan aksi nyata saya dimulai dengan: pertama, menghadap dan menyampaikan kepada kepala sekolah pentingnya penanaman budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta meminta izin untuk melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan guru terkait budaya positif. Lalu, mengadakan kegiatan pengimbasan materi budaya positif dan contoh penerapannya. Kemudian berkolaborasi dengan semua elemen untuk mempraktekkan konsep inti budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan konsep inti budaya positif yang telah dijalankan. Dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini yaitu dukungan dari semua elemen, meliputi kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar rencana tindakan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dukungan berupa sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan orang tua serta masyarakat sekitar dalam melakukan budaya positif di lingkungan keluarga. Berikut ini merupakan rekaman kegiatan inti pengimbasan, berbagi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusmini SPD selaku Kepala Sekolah SMP 1 Atap Negeri 1 Gendolo. Yang saya hormati Ibu Dwi Wahyuningsih selaku narasumber, serta Bapak Ibu Guru SMP 1 Atap Negeri 1 Gendolo yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita suatu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara berbagi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Gendolo. Yang ketiga, penyaji materi. Yang keempat, sesi tanggung jawab. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Kendolo kepada Ibu Kusmini SPD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Wahyuningsi SPD selaku guru penggerak di SMP 1 Atap Negeri 1 Kendolo, yang selaku pemateri atau narasumber pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP 1 Atap Negeri 1 Kendolo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat mengadakan acara berbagi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyuningsih selaku guru penggerak di SMP ini. Dengan adanya kegiatan ini, saya sangat berterima kasih pada Ibu Tri Wahyuningsih SPD karena nanti dengan adanya cara berbagi ini, pengetahuan dan pengalaman sebagai guru penggerak dapat ditularkan pada teman-teman guru di sekolah ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kita dan juga bagi masyarakat di sekitar pada umumnya. Jadi bukan hanya Putri saja yang mendapat pengetahuan, tapi yang lain teman-teman mendapat imbasnya dari adanya program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan saya juga berharap Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, mohon nanti kalau ada pendaftaran guru penggerak lagi angkatan 10, karena yang angkatan 9 itu sudah selesai kemarin 10 Januari. Kalaupun kemarin sudah mendaftar, semoga diterima, dan nanti misalnya belum diterima, jangan patah arang. Jadi mendaftar kembali. Panjenengan semua masih muda, jadi jalannya masih panjang. Jadi ikutlah semua kegiatan yang ada. Sebagai guru itu ada kegiatan apa, berusaha ikut. Saya yakin pasti ada manfaatnya, baik yang sudah P3K maupun yang masih Wiata Bakti. Pasti, saya yakin sekali pasti ada manfaatnya. Tidak ada kegiatan yang baik yang tidak bermanfaat, baik pasti ada. Kalaupun memang itu menyita waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya, semua memang harus ada konsekuensinya. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, tetap semangat Bapak Ibu guru ya, untuk cita-cita yang mulia, yaitu menjadikan anak bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan kelak mereka bisa menjadikan negara ini menjadi lebih maju. Yaitu bila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, penyajian materi yang akan disampaikan Ibu Dwi Wahyuningsih selaku narasumber. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada Bu Kusmini yang sudah memfasilitasi sehingga acara ini bisa terselenggara.
budaya positif. Jadi harapannya apa yang sudah saya pelajari saya bisa bagi kepada panjenengan semua. Meskipun saya yakin panjenengan semua juga sudah belajar, sudah pernah mendengar kata budaya positif, dan kemarin ada program PMM budaya positif ini juga ada dalam PMM. Demikian. Berbagi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Selain menyampaikan konsep inti budaya positif, nanti kita juga bisa sharing contoh penerapannya, kemudian pengalaman yang sudah kita lakukan di kelas atau di lingkungan sekolah terkait dengan budaya. Budaya positif pada diri anak. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa poin, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Dari poin-poin ini, adakah yang pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya? Sudah pernah dengar? Perubahan paradigma belajar ini bukan hal yang baru ya. Kemudian keyakinan kelas, saya yakin dan pernah melihat bahwa di kelas-kelas itu juga telah ditempel keyakinan kelas. Restitusi mungkin sesuatu hal yang baru, tapi di PMM jika panjenengan sudah mengerjakan itu ada segitiga restitusi juga. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Berdasarkan filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan. Jadi pendidikan itu hanyalah tuntunan, yaitu menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi nanti anak itu mau jadi apa sebenarnya lepas dari kita. Anak itu sudah terlahir sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman mereka. Jika diibaratkan kita itu sebagai guru adalah seorang petani atau pekebun, sedangkan murid itu adalah sebuah bibit tanaman, maka kita hanya bisa atau mampu menyediakan lahan untuk tumbuhnya bibit tersebut dengan baik. Kita hanya bisa menjaga mereka dari hama-hama yang mengganggu, tapi kita tidak dapat mengubah kodrat mereka. Jika bibit tadi sudah terlahir sebagai sebuah bibit jagung, maka kita tidak bisa mengubah mereka menjadi bibit padi. Demikian. Karena anak itu sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing, sudah memiliki minat bakat mereka. Jadi kalau teori tabula rasa itu sebenarnya tidak berlaku, Ibu dan Bapak Guru. Jadi yang mengatakan bahwa anak terlahir seperti kertas putih itu sebenarnya kurang tepat. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sudah terlahir sesuai dengan kodrat mereka. Mereka ini sudah membawa goresan-goresan atau lukisan-lukisan halus. Nah, kita sebagai pelajar atau sebagai pengajar di sini memiliki kewajiban untuk menebalkan laku mereka, goresan-goresan yang masih samar tadi.
Anak yang terlahir dengan daya atau kreativitas, pandai menggambar, tidak bisa kita paksa untuk pandai juga dalam matematika dan lainnya. Jadi mereka itu memiliki keunggulan. Setiap anak memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Karena filosofi pendidikan ini, maka sekarang sedang digaungkanlah pembelajaran yang berpihak kepada anak atau menghamba pada anak. Jadi kita itu menghamba pada anak. Menghamba pada anak di sini bukan diartikan kita menyembah anak, bukan. Tetapi kita dituntut untuk mampu mendesain pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan anak. Anak yang memiliki gaya belajar yang beragam, tidak bisa kita paksakan hanya dengan satu model saja. Jadi anak ya kalau dulu, jadi kita memposisikan semua anak itu semuanya sama. Kalau sekarang harus sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Maka diusunglah pembelajaran berdiferensiasi yang mengusung perbedaan anak. Yang berbeda apa? Kontennya bisa berbeda, prosesnya bisa berbeda, produknya bisa berbeda. Contoh kalau seumpama pembelajaran tentang prosedur teks atau teks procedure dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia teks prosedur, seumpama di dalam teks atau bacaan itu anak diminta untuk membuat sebuah masakan. Padahal di dalam kelas itu kan ada anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki dipaksakan untuk membuat teks memasak, mereka pasti kurang suka. Nah, mereka ini kesukaannya apa? Kalau seumpama mereka hobinya membuat punya keterampilan membuat layang-layang, silakan dipersilakan membuat teks prosedur tentang membuat layang-layang atau membuat konten. Kemudian prosesnya mereka bisa seumpama anak-anak yang suka menggambar, silakan seumpama dalam mengerjakan tugas bisa lewat gambar, media gambar. Ada yang seumpama pintar menulis, silakan ditulis. Atau mungkin menggunakan media Canva, silakan digunakan media Canva untuk media interaktifnya sesuai dengan kodrat zaman kita. Kalau pembelajaran sekarang kan digital, jadi tidak monoton kita yang ceramah. Kalau dulu yang penting materi tersampaikan, kalau sekarang tidak. Materi itu dulu rampung ya. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada turunan, materi itu harus selesai di kelas 7, di kelas 8. Sehingga kolaborasi antar guru kelas 7, 8, 9 pada tingkat SMP atau fase D itu diperlukan. Jadi sekarang mari bersama-sama mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan kita selaku pendidik atau pengajar. Berikutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, jika diartikan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau bisa juga diartikan belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Agar tercapai tujuan mulia bisa diambil dari pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin ini. Masih ingat Ibu dan Bapak Guru profil pelajar Pancasila? Iya, ada apa saja Pak? Jadi bisa diurutkan mulai dari poin yang pertama, beriman dan bertakwa. Jadi semua ini tidak lagi asing ya. Jadi tujuan mulia tadi bisa diambil dari profil pelajar Pancasila atau dari institusi 6 ini. Ada IPO Primary Years Program, di situ ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai dengan 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada the 7 essential virtues,
ada The Virtus Project, kemudian jadi nilai-nilai atau tujuan mulia tadi digali dari nilai-nilai kebajikan ini, bisa dari profil pelajar Pancasila ataupun institusi ini. Jadi demikian. Jadi bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai ini kepada diri anak. Jadi bukan kita yang memaksa, tetapi anak-anak yang tumbuh dengan sendiri. Sekarang coba, setuju ataukah tidak setuju? Pernyataan yang pertama, Ibu dan Bapak Guru, hukuman dan penghargaan atau reward dapat menumbuhkan disiplin positif. Apakah Bu Warti setuju dengan pernyataan yang pertama? Ya, setuju. Setuju. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan penguatan positif. Contoh, diberi kalau anak seumpama melanggar atau kurang patuh. Nah, ini diminta untuk melakukan literasi, kalau naik perpus, baca buku atau membersihkan ruang kelas. Apakah hal ini juga dapat menumbuhkan disiplin positif, Bu Tanti? Setuju. Setuju. Pernyataan yang ketiga, pemberian penghargaan atau reward dapat melatih anak untuk menumbuhkan disiplin positif dalam diri mereka. Monggo Bu Ari. Setuju. Hukuman itu nanti hanya untuk si anak tidak menjadi kebiasaan yang baik, tapi mereka hanya berbuat sesuatu itu karena ada tadi hadiah atau hukumannya. Oh, berarti bukan tumbuh dari dalam dirinya, tapi karena adanya hukuman atau hadiah. Benarkah seperti itu? Menurut William Glasser, ini menurut penelitiannya William Glasser ya. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi hanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi ini diberikan semacam percobaan. Jadi si William Glasser itu melakukan percobaan dengan genggaman tangan seumpama panjenengan memiliki sesuatu yang berharga di genggaman tangan, diminta untuk menjaga. Kemudian ada rekan ya yang meminta ini isinya apa? Coba silakan dirayu, diberikan intimidasi boleh supaya genggaman tangan itu dibuka. Nah, kalau kita bersikukuh tidak mau membuka, ya tidak bakal dibuka. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Jika ada anak yang patuh kepada kita itu karena mereka ini mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Menurut William Glasser, seperti itu teorinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bahwa penguatan positif atau bujukan juga merupakan usaha untuk mengontrol murid yang pada suatu saat tidak efektif lagi. Diberikan penguatan positif, bosan, lama-lama bosan, jangka waktu panjang tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa? Karena tidak efektif untuk jangka waktu panjang, hanya untuk sementara saja. Karena mereka patuh tidak dari dalam diri mereka, tidak tumbuh dari diri mereka. Kemudian menurut Alfie Kohn juga mengatakan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, bahwa beliau mengatakan dengan teorinya didukung oleh penghargaan. Jadi sama, penghargaan itu efektif untuk jangka pendek saja, jangka panjang tidak efektif. Kemudian bahwa penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, bahkan penghargaan bisa menghukum. Contohnya kalau kita bagi rapot, ya itu kan ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau muridnya 32 kan kita tidak biasanya, kita tidak ranking semua, cuma 1 sampai 10. Nah itu nanti ada unsur
kemudian juga bisa merusak hubungan bagi mereka yang memperoleh penghargaan atau imbalan, sementara ada yang tidak. Nah, setelah dari dua teori tadi, bagaimana? Apakah jawaban dari Bapak Ibu masih tetap sama? Disimpan saja jawabannya ya. Motivasi apa yang mendasari kita melakukan sesuatu? Ini menurut James Wilson, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Seumpama panjenengan tadi ikut atau mengikuti acara pengibasan ini, motivasinya apa? Karena suka sama saya, saking seperti ya. Bukan ya? Semoga bukan. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Berapa banyak dari kita ketika ada pelatihan itu pokok berlatihan, ikut pelatihan nanti dapatnya apa? Kan boleh. Daftar CGP itu untuk apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Betul. Betul kata Bu Tanti. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kok dalam melu program ini ono sanksinya loh, gak bisa naik pangkat. Saya ada mungkin beberapa di antara kita ada yang seperti itu. Ketika ada program pemerintah, loh, kok naik orang melu, iya, kenapa? Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menghargai diri mereka sendiri untuk nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang diakui oleh semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama. Jadi yang terbaik dari 3 motivasi ini adalah motivasi yang ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau reward, itu berarti motivasinya dari eksternal, dari luar, tidak tumbuh dari dalam. Kalau yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak dapat hukuman atau sanksi, juga motivasi dari luar. Nah, ini nanti bagaimana kita menumbuhkan motivasi anak untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal dari dalam diri mereka sendiri, bukan melalui hukuman ataupun iming-iming, imbalan atau reward. Susah ya, melatih anak-anak untuk seperti itu susah. Tapi bisa, yakinlah bisa Ibu dan Bapak Ibu. Mempraktekannya kita mulai dari lingkup yang kecil dulu, dimulai dari kelas. Jadi di kelas kita biasakan melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kalau Ibu dan Bapak Guru saya sudah pernah lihat itu untuk yang belajarnya Bu Tanti juga sudah ada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu beda nggak? Sama? Beda sama? Sama? Beda? Sama. Contoh ya, kalau kesepakatan kelas seumpama, kita buat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak kita libatkan, anak-anak yang membuat sendiri supaya nanti tidak dilanggar. Kalau dilanggar si kesepakatan atau keyakinan kelas itu nanti akan memperoleh yang namanya konsekuensi. Jadi disebutnya konsekuensi, bukan hukuman. Jadi sudah ada perjanjian dulu antara anak dan guru, sudah ada kesepakatan di awal. Kalau seumpama dilanggar, konsekuensinya apa? Berbeda dengan hukuman. Kalau antar hukuman dengan jenis pelanggaran biasanya tidak sejalan. Berbeda dengan konsekuensi. Jadi kita biasakan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, seumpama tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa? Disiplin atau tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ibu dan Bapak Guru di sekolah kita itu punya visi
visi itu kan tujuan jangka panjang kita ke depan. Kita pengen membentuk anak yang seperti apa ke depannya. Nah, dari visi kita sinkronkan dengan keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Jadi nilai-nilainya kita sinkronkan. Kalau seumpama visi sekolah kita ingin membentuk pelajar atau siswa yang berprofil pelajar Pancasila kemudian peduli lingkungan, nah kita arahkan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas juga mengarah ke sana. Adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi saat kita melakukan atau membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya, membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas, itu pasti ada anak yang tidak patuh atau melakukan suatu pelanggaran atau ketidakdisiplinan. Nah, kita selaku pendidik tidak langsung memberikan, tidak langsung menghakimi dengan memberikan hukuman kepada mereka, tapi kita harus ketahui dulu kenapa atau ada apa sebenarnya. Sebenarnya ada kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Seumpama ada anak yang terlambat, kita tanya kenapa terlambatnya, alasannya apa, tapi tidak langsung memberi hukuman. Oh mungkin dia karena kemalaman nonton HP, nonton game, oh dia suka nge-game. Kita pelajari dulu, kita ketahui dulu kebutuhan dasar apa yang ingin ia penuhi. Atau mungkin saat kita menjumpai anak-anak yang makan di dalam kelas saat pelajaran kita, nah mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang ingin dia penuhi saat itu, ya. Jadi kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup atau survival itu meliputi kesehatan, ada kebutuhan tempat tinggal, makan, rasa aman, contohnya ya. Kemudian ada kebutuhan merasa diterima, love and belonging, yaitu kebutuhan terhubung dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar mereka. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kesenangan, yaitu melakukan hal-hal yang mereka senangi. Kemudian kebutuhan penguasaan atau power. Jadi mereka juga sebenarnya pengen merasa kompeten, pengen terampil, diakui pencapaiannya. Jadi anak-anak yang berprestasi itu sebenarnya tidak hanya diukir dengan nilai-nilai Bu dan Bapak Guru, bukan karena nilainya bagus-bagus sudah berprestasi. Bahkan kemajuan sedikit atas apa yang telah mereka lakukan itu juga termasuk prestasi. Jadi kita hargai pencapaian mereka meskipun sedikit. Demikian. Kemudian hal berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Manajer atau atasan ataupun orang tua yang melakukan kepada anak ataupun bawahan mereka. 5 posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi ketika kita melihat atau menjumpai ketidakdisiplinan anak, sebagai guru yang menerapkan posisi kontrol, mereka ini langsung menghukum anak. Jadi biasanya mereka akan berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, ya. Kemudian suaranya juga tidak hanya menyakiti hati, jadi suaranya keras menyakiti hati, bahkan terkadang melakukan menyakiti fisik anak tersebut. Kemudian posisi kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Berapa banyak di antara kita, ibu dan bapak guru yang bernada welas asih, saake wong tuamu, aduh itu perantau, nyekolah nawakmu, kepen dadi anak pinter ning kene malah melanggar peraturan terus. Ya. Kasihan saya nanti ditegur sama ibu bapak guru loh, atau ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Terus yang jadi anak yang pinter ya, yang patuh. Itu contoh membuat anak merasa bersalah. Ya. Jadi nadanya memelas. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang teman, ya, dekat dengan anak, ya, ramah, akrab, ayo bantu ibu demi ibu. Ya wes saiki gak popo, nek sesuk dibaleni ya nang. Seperti layaknya teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Biasanya
Ibu dan Bapak guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau monitor ini mengacu pada peraturan. Peraturannya piye? Di sekolah kok tekonnya jam semene seperti itu ya. Sekarang jam berapa? Kenapa kamu baru datang? Ya sudah sesuai dengan peraturan, berarti kamu nanti di perpustakaan ya. Jadi posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau monitor ini menghubungkan dengan peraturan yang ada, peraturan sekolahnya seperti apa. Kemudian posisi yang kelima ini adalah posisi sebagai seorang manajer. Ini berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ayo, keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Kesepakatan kita apa? Kalau pergi ke sekolah tidak terlambat. Nah, apakah perbuatanmu sekarang ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Contohnya seperti itu, Ibu dan Bapak Guru. Selayaknya kita sebagai guru diharapkan berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, minimal sebagai pemantau atau monitor, minimal ya. Jadi bukan sebagai penghukum merasa bersalah atau posisi sebagai teman, tapi selayaknya kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer atau pemantau dalam menegakkan kedisiplinan, menumbuhkan kedisiplinan dalam diri anak. Kaitannya, jika kita telah mampu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita nantinya akan dapat menerapkan segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Dikenalah segitiga restitusi dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu pelanggaran atau ketidakdisiplinan atau ketidakpatuhan, maka yang pertama kita lakukan bukan langsung memberi mereka hukuman, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya. Baru kemudian kita validasi kesalahan mereka, baru yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi materi tadi saling berhubungan. Jadi bagaimana dimulai dari kesepakatan kelas sampai dengan restitusi. Untuk tahapan segitiga restitusi, kita mulai dari menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kalimat, kamu ini tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini, atau mungkin semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan supaya mereka tidak merasa gagal. Baru kemudian ke tahapan berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Baru kita hubungkan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Seperti itu. Contoh kalimat yang lain mungkin bisa dibaca sendiri ya Ibu dan Bapak Guru. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini sebenarnya contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas dulu, baru kemudian validasi tindakan kesalahannya, baru dihubungkan dengan keyakinan kelasnya. Jadi awalnya memang susah Ibu dan Bapak Guru, tapi kita harus terus memupuk motivasi kita bahwa semua ini demi kepentingan anak, tidak ada sesuatu yang instan. Kalau kita ingin menumbuhkan kesadaran mereka tentang disiplin positif, karena disiplin positif itu fondasi atau unsur terpenting terciptanya budaya positif itu adalah disiplin positif.
bagaimana nilai-nilai ini tumbuh dari dalam diri mereka ini bukan perkara mudah, tapi tetap harus kita lakukan terus-menerus. Salah satu caranya ya dengan kita memberikan contoh sebagai ibu dan bapak guru. Kalau menginginkan putra-putrinya untuk disiplin, ya ibu dan bapak gurunya juga harus disiplin waktu, tepat waktu. Seumpama anak kita tidak perbolehkan terlambat mengikuti pembelajaran di kelas, ya seyogianya sebagai ibu dan bapak guru tidak terlambat. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pemaparan tadi terkait budaya positif? Bagaimana kita menerapkan disiplin positif di kelas untuk mewujudkan visi sekolah kita ke depannya? Seumpama ini di sini ada Bu Suwarti. Bu Suwarti itu kan seharian menangani anak-anak yang kurang disiplin ya. Kira-kira dari pemaparan tadi kesimpulannya apa? Terus mungkin Bu Suwarti bisa sharing, ada mungkin Bu Suwarti pernah punya pengalaman seperti apa dalam menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Kesimpulannya dulu. Monggo. Kesimpulannya untuk disiplin positif ini kita harus menerapkan tata tertib dulu sehingga anak tahu mana ini yang tidak boleh dilakukan, mana ini yang disebut pelanggaran, mana yang tidak, sehingga anak-anak itu tahu ini termasuk pelanggaran atau tidak. Sehingga anak kalau sudah tahu ini termasuk pelanggaran, jadi kita bisa menegurnya. Untuk selanjutnya anak-anak itu bisa, oh ini saya salah, seumpama saya melanggar, sehingga mereka tahu kesalahannya, sehingga lain hari atau lain waktu anak itu bisa merubah diri mereka sendiri untuk menuju ke disiplin positif. Setelah itu, saya mau tanya nih, ya, sebagai guru PK, pernah nggak melakukan suatu hukuman kepada anak yang tidak disiplin, atau mungkin memberi iming-iming hadiah atau imbalan? Kalau kamu nanti disiplin seperti ini, patuh dengan peraturan, nanti nilainya tak beri nilai yang bagus. Pernah nggak? Kalau menghukum secara fisik itu tidak pernah, karena guru BK tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman fisik. Yang bisa guru BK itu mengarahkan ke disiplin positif, apalagi untuk memberikan reward semacam hadiah dalam bentuk anak untuk, oh ini tindakanmu sudah betul, bagus sekali, lebih ditingkatkan, seperti itu. Motivasinya seperti itu. Untuk reward selain itu, kelihatannya sampai sekarang saya belum pernah melakukan untuk reward yang berupa untuk barang atau mungkin nilai. Ya, saya setuju ya dengan Bu Arti yang dikatakan bahwa reward itu jangan berupa barang kalau bisa, tapi berupa penguatan kalimat yang positif. Itu sesuai dengan Jim Wilson tadi. Ya, jadi penghargaan itu sebenarnya efektif kalau diberi berupa penguatan atau kalimat-kalimat positif. Bagus, kamu sudah tingkatkan lagi ya. Hari ini kamu sudah luar biasa. Itu lebih bagus dibandingkan dengan iming-iming reward. Nanti anak jadi tidak fokusnya ke hadiah saja, iming-imingnya saja, bukan menumbuhkan disiplin positif mereka. Yang ada mereka berlomba-lomba untuk memperoleh hadiahnya saja. Ada lagi mungkin Bugi punya banyak catatan, mungkin bisa menyimpulkan terkait dengan penerapan disiplin positif. Menurut Bugi bagaimana? Monggo Bugi. Untuk disiplin positif, saya kan ngajar matematika. Terus sebelumnya pembelajaran matematika yang kelas 7 itu kan waktu SD-nya itu memang tidak masuk sekolah. Jadi untuk penguatan operasi hitungnya saja itu kesulitan ya. Jadi saya untuk mempelajari materi saya sendiri itu saya sudah merasa kesulitan, karena itu matematika sudah
sudah takut gitu loh. Semuanya serba sulit karena memang bekalnya waktu SD itu tidak ada. Jadi saya untuk mendisiplinkan positif ke anak itu ya lebih mengulangi ke materi waktu SD, memberikan penguatan. Kalau SMP itu tidak sulit, kalau SD-nya kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit. Terus untuk ada beberapa anak itu tidak mengerjakan PR, sedangkan matematika itu kan harus banyak latihan. Dilihat dari penjumlahan. Kalau SD itu kan mungkin bisa tambah 3, kalau SMP itu sudah melakukan tambah 3. Nah, maksud saya memberikan memberikan PR itu supaya melatih penghitungannya. Tetapi ada beberapa anak yang malah tidak mengerjakan. Jadi saya suruh mengerjakan. Di situ yang paling utama. Ya, kita membiasakan diri untuk menumbuhkan disiplin itu mungkin karena kita sebagai pendidik yang paling utama kita memberikan teladan dulu. Seperti apa yang telah disampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin anak itu disiplin, ya kita mulai dari diri kita. Jadi kalau kita hanya menginginkan anak untuk disiplin, tetapi di dalam diri kita sendiri nggak disiplin, itu ya akan sulit untuk bisa mendisiplinkan anak. Itu. Terima kasih Pak Iwan sudah berkenan untuk berbagi. Setuju ya bahwa penerapan disiplin itu tidak harus dengan hukuman ya. Jadi kita mendidik anak itu ya sesuai dengan kodrat alamnya, dengan kodrat zamannya. Anak-anak yang di Satap Gendolo tidak bisa kita samakan dengan mereka yang berada di perkotaan. Jadi kita ajar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Jadi nilai-nilai kebajikan lokal apa yang ada di masyarakat, ya kita juga harus berusaha untuk menumbuhkan, memupuk nilai-nilai tersebut pada diri anak. Tidak kita hilangkan, meskipun sejalan dengan kodrat zaman. Jadi nilai-nilai kebajikannya tetap harus dipupuk atau dilestarikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Salam dari saya, CGP Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala